Perkenalkan, nama saya Munzi Rizia Aziz. Di sini saya akan menjelaskan mengenai natura atau kenikmatan dalam pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Silakan ditonton. Lalu yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dari natura. Natura atau kenikmatan adalah imbalan yang diterima oleh karyawan namun tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang, fasilitas, atau layanan dari si pemberi kerja. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah pengertian dari PMK nomor 66 tahun 2023. PMK nomor 66 tahun 2023 adalah peraturan dari Menteri Keuangan yang mengatur pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Lalu yang kita bahas adalah pengertian dari PPh pasal 21 dan pasal 26. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Lalu PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia dengan tarif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, peraturan ini adalah bentuk penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dengan tujuan yang pertama untuk menyederhanakan perhitungan pajak, yang kedua untuk memberikan kepastian hukum, yang ketiga untuk meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan. Nah, lalu kaitannya dengan natura apa? Nah, dalam PMK ini ditegaskan bahwa natura atau kenikmatan yang bersifat pribadi dan memberikan manfaat ekonomis kepada karyawan akan dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pasal 21 atau pasal 26. Nah, sedangkan natura yang berkaitan dengan pekerjaan atau diberikan ke seluruh karyawan dapat dikecualikan dari objek pajak. Lalu dasar hukum natura apa aja sih? Nah, dasar hukum natura itu ada dua. Yang pertama itu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU HPP dan PMK nomor 66 tahun 2023 tentang PPh pasal 21 dan pasal 26. Lalu kita bahas subjek pajak. Nah, subjek pajak pada PPh pasal 21 itu ada 3 loh teman-teman. Yang pertama pegawai tetap, lalu yang kedua pegawai tidak tetap, lalu yang ketiga penerima penghasilan lainnya. Nah, dalam konteks ini, subjek pajak adalah karyawan penerima natura. Nah, lalu subjek pajak pada PPh pasal 26 itu siapa aja ya? Nah, subjek pajak PPh pasal 26 itu adalah wajib pajak luar negeri atau WPLN, yaitu orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tapi memiliki penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu objek pajak pada PPh pasal 21. Apa aja ya teman-teman? Nah, yang pertama itu ada fasilitas tempat tinggal seperti rumah atau apartemen dari perusahaan. Lalu yang kedua itu kendaraan dinas untuk penggunaan pribadi. Lalu yang ketiga keanggotaan klub olahraga seperti golf. Lalu yang keempat itu fasilitas hiburan atau liburan. Lalu yang kelima barang atau hadiah dari perusahaan itu termasuk kena pajak PPh pasal 21. Nah, kalau objek pajak PPh pasal 26 itu apa aja? Nah, objek pajak pada PPh pasal 26 itu ada 5. Yang pertama itu dividen, yang kedua bunga, lalu yang ketiga royalti, lalu yang keempat imbalan jasa, nah yang terakhir itu sewa dan penghasilan lainnya yang berasal dari Indonesia. Intinya, kalau dipakai untuk kepentingan pribadi sama dengan kena pajak. Nah, selanjutnya tarif pada PPh pasal 21 berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Terbagi dengan 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan tarif efektif atau TER yang digunakan untuk pemotongan pajak setiap bulannya. Bentuknya itu persentase langsung dari penghasilan bruto kita. Nah, contoh kisarannya itu kalau penghasilannya kecil itu sekitar 0 sampai 1%. Nah, kalau penghasilannya sedang itu sekitar 2% sampai 5%. Lalu kalau penghasilannya besar itu bisa lebih dari 5% sesuai dengan penghasilan kita.
Nah, lalu yang kedua, menggunakan tarif progresif atau penghitungan tahunan, yaitu digunakan pada saat perhitungan akhir tahun dan SPT tahunan. Nah, ini mengacu pada tarif UU PPH, yaitu 5% sampai 60 juta, lalu kalau 15% 60 sampai 250 juta, lalu kalau 25% 250 juta sampai 500 juta, lalu kalau 30% 500 juta sampai 5 miliar, lalu kalau 35% di atas 5 miliar. Nah, lalu selanjutnya tarif pada PPh pasal 26 berdasarkan PMK nomor 66 tahun 2023. Nah, untuk PPh pasal 26 ini tarifnya tidak berubah oleh PMK 66, yaitu tarif umumnya 20% dari penghasilan bruttonya, lalu ada tarif khusus atau tax treaty atau P3B. Nah, itu bisa lebih rendah dari 20% tergantung perjanjian pajak antara Indonesia dan negara lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari Natura pada PPh pasal 21 ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya seorang manajer memperoleh fasilitas dari perusahaannya berupa gaji pokok sebesar 15 juta, lalu ada rumah dinas sebesar 4 juta, lalu ada mobil dinas yang digunakan untuk pribadi sebesar 3 juta, lalu ada keanggotaan klub golf sebesar 2 juta, nah lalu ada makan siang kantor sebesar 1 juta, itu tidak kena pajak karena apa ya? Nah, lalu menghitungnya gimana, Kak? Nah, di sini kita akan bahas langkah demi langkah untuk menghitung Natura PPh pasal 21. Nah, yang pertama yang kita akan lakukan itu menentukan Natura mana yang kena pajak. Nah, tadi kan dari rincian yang tadi Natura yang dikena pajak itu ada 3. Yang pertama rumah dinas sebesar 4 juta, lalu ada mobil dinas sebesar 3 juta, lalu ada keanggotaan klub golf sebesar 2 juta. Nah, di situ ditambahin semua, lalu kita akan memperoleh total Natura kena pajaknya itu sebesar 9 juta. Nah, lalu yang keduanya kita akan menghitung total penghasilan kita. Nah, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah tadi Natura kena pajaknya. Nah, tadi kan gaji pokoknya 15 juta ditambah dengan Natura sebesar 9 juta. Jadinya kita punya 24 juta rupiah. Nah, lalu langkah ketiga yang akan kita lakukan itu dengan menghitung PPh pasal 21. Nah, di sini manajer tersebut terkena tarif efektif sebesar 5% karena sudah termasuk penghasilan menengah ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Nah, PPh pasal 21 itu dengan menjumlahkan total penghasilan dikalikan dengan tarif efektifnya. Nah, tadi total penghasilannya sudah kita hitung sebesar 24 juta, berarti dikali dengan 5%. Nah, jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya 1.200.000. Nah, jadi manajer tersebut terkena potongan setiap bulan oleh PPh pasal 21 sebesar 1.200.000. Mudah kan, teman-teman? Nah, kesimpulannya, dengan adanya PMK nomor 66 tahun 2023, penghitungan pajak menjadi lebih sederhana, namun tetap memperhitungkan seluruh penghasilan termasuk Natura. Jadi begitu, teman-teman. Sudah selesai pemaparan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat lebih memahami tentang perpajakan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.